Sobat Wirausaha. Sebagai pebisnis wanita, banyak nih dari kita yang kesulitan membagi waktu. Rasanya ada aja yang kurang. Padahal tuh seharian kayaknya kita udah ngerjain banyak hal banget. Tapi ya kalau dipikir-pikir, banyak hal yang kita kerjakan itu sebenarnya nggak berhubungan dengan bisnis. Tapi justru lebih banyak buat keluarga. Nah, masalah kayak gini ternyata bisa teratasi kalau manajemen waktu kita bagus. Jadi ada waktu untuk keluarga, ada juga waktu untuk mengurus bisnis. Tapi gimana sih cara mengatur waktu yang pas bagi pebisnis wanita kayak kita-kita ini nih supaya nggak keteteran? Kali ini saya, Christine Cecilia, akan membahas tips-tips ampuh bagi pengusaha wanita untuk mengatur pembagian waktu secara tepat dalam peran kita di keluarga dan juga bisnis. Di sini saya sudah ditemani dengan Ibu Dewi Maisari Haryanti, seorang wirausaha perempuan yang sudah malang melintang di dunia edukasi UMKM lebih dari 10 tahun. Nah, selain berperan sebagai co-founder dan chief editor di ukmindonesia.id, Ibu Dewi ini juga ternyata seorang ibu dari 3 orang anak yang bahkan belum menginjak usia remaja ya Ibu. Betul. Wow, Ibu hebat nih. Halo Ibu Dewi. Halo Mbak Cecil. Wow, senang sekali saya bisa bertemu dengan ibu muda yang sangat wah di acara kali ini. Iya. Senang juga bisa berbagi di sini. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Ibu Dewi ini kan saat ini mengelola banyak bisnis ya. Sekaligus berperan sebagai seorang istri dan juga seorang ibu dari 3 malaikat kecil yang lucu-lucu nih. Tentunya sehari-hari kan pasti sibuk ya Bu. Iya. Boleh diceritain nggak gimana Ibu sehari-harinya membagi waktu antara menjalankan bisnis dan juga mengurus rumah tangga? Oke. Saya dulu pernah ada di sebuah forum Women's Leader ya. Ada satu kesimpulan di situ. Kalau kamu seorang perempuan yang ingin menjadi ibu, istri, tapi juga punya karir yang sukses, maka kunci sukses pertama adalah pilih suami yang benar. Oke. Jadi kalau yang belum menikah sekarang, itu harus diomongin dari sebelum nikah tuh. Kamu beneran boleh nggak nanti kerja, terus kemudian suami saya, alhamdulillah suami saya itu dari dulu karena saling mendukung karir satu sama lain, kita itu ya secara terbuka membicarakan pembagian tugas urusan rumah tangga gimana. Dari zaman dulu belum punya rumah, masih ngontrak misalnya, belum punya rumah sendiri, siapa yang nyuci, siapa yang ngurus ledeng, siapa yang masak dan lain-lain, itu harus bagi tugas. Tapi dulu itu yang udah pasti kita delegasikan itu pekerjaan nyuci sama ngepel, nyuci sama nyetrika, itu udah pasti kita kasih ke laundry kiloan. Nah, terus sejalan dengan kenaikannya penghasilan ya, saya itu tipenya kalau ada potensi saya naik peningkatan penghasilan sekitar 60% gitu ya, saya itu rela 10-50% dari kenaikan itu buat saya alokasikan ke asisten rumah tangga. Kenapa enggak gitu? Jadi kita bayar sekian, misalnya sekian rupiah gitu ya, untuk mendongkrak produktivitas kita sekian rupiah lagi gitu loh. Jadi saya nggak masalah kalau misalnya demi mencapai 100 kita bayar 20 atau bayar 30, menurut saya nggak masalah. Karena tanpa support sistem dari suami maupun asisten rumah tangga ini, menurut saya nggak mungkin deh kayak saya sama 3 malaikat kecil dan berbagai produktivitas yang saya lakukan, kayak nggak mungkin. Jadi 2 kunci itu. Wow. Jadi memang yang paling penting itu adalah support system ya Bu. Kalau ada support system yang memang sangat support kita, secara otomatis pembagian waktu antara anak, keluarga, pekerjaan itu bakal jadi lebih mudah. Yeah. Nah, lalu kalau menurut Bu Dewi, manajemen waktu seperti apa sih yang paling pas untuk pengusaha perempuan di Indonesia tepatnya? Kalau kita tipe pengusaha wirausaha yang pengen bertumbuh besar gitu ya, itu kan tidak mungkin dilakukan tanpa berani delegasi ya. Jadi kita harus mendelegasikan tugas-tugas tertentu yang dulu kita kerjain sendiri, mulai dikerjakan oleh orang lain, sehingga kita bisa fokus ke hal-hal yang sifatnya strategis. Misalnya yang perlu mikir mendalam, atau perlu network kunci yang memang harus kita sendiri yang datang.
kalau kirim anak buah tuh nggak sopan atau bikin orang jadi nggak semangat, ih kenapa sih kok dia yang datang gitu. Nah jadi kita fokuslah ke hal-hal yang sifatnya strategis. Nah terus apa poin-poin yang prioritas itu? Kalau saya udah nggak bisa hidup tanpa kalender Google. Jadi di handphone itu semua kegiatan strategis yang saya prioritaskan, mau itu urusan sekolah anak, PR anak, jadwal STS ujian tengah semester mereka, itu saya masukin di kalender yang sama aktivitas bisnis saya gitu loh. Jadi aktivitas bisnis bisa jadi kadang-kadang harus mengalah demi agenda pendidikan anak, tapi di satu saat pernah juga agenda kegiatan sekolah anak yang harus misalnya saya temenin digantiin sama suami gitu ya, karena ada urusan yang lebih strategis terkait bisnis jadinya dipindahin. Selama suaminya tadi itu suportif ya, itu bisa di keluarga saya alhamdulillah itu terjadi gitu. Wow, betul banget sih Mbak. Kadang-kadang tuh kita memang perlu reminder ya, apa-apa aja yang perlu kita lakukan di hari ini, di hari esok gitu. Apalagi kadang-kadang kita kerjain pagi, sore ngapain ya gitu, harus cek-cek lagi ya nggak sih? Iya, tanpa kalender tuh kita nanti nggak bisa tegas sama waktu kita loh. Kalau saya udah harus kayak gitu, kalau nggak ada di kalender mendadak masuk harus udah nggak bisa gitu. Jadi harus kayak gitu karena ada waktu untuk anak, untuk main sama mereka, itu juga waktu yang penting sekali gitu kan ya. Itu termasuk waktu strategis juga sebagai waktu strategis, ibu ya. Itu waktu strategis. Nah tadi kan Ibu Dewi sempat nyebutin tentang mendelegasikan atau membagi tugas kepada orang lain yang ada dalam tim kita supaya manajemen waktu kita bisa lebih efisien. Nah gimana sih Mbak cara kita untuk bagi-bagi tugas atau plotting kerjaan yang paling pas buat tim kita? Pertama harus diam, refleksi, diskusi sama tim kunci untuk memetakan tugas gitu ya. Contoh, ada member kami tuh yang bikin kerajinan, dia desainernya. Dia desainer, dia yang membayangkan ini harus dari desainer furniture kecil ya, Pak, perlengkapan dapur. Mana yang harus dia lakukan sendiri, dia gambar, dia mendesain. Dia juga merancang jenis kayu apa yang harus dipakai nanti gitu. Terus dia itu untuk pekerjaan memotong kayu sehingga bentuknya kecil-kecil dan tinggal diamplas rapi menjadi pisau, menjadi sendok, menjadi garpu dan lain-lain, itu bisa tukang biasa yang bukan seniman. Tapi ketika kayunya itu udah kecil-kecil gitu dan harus dirapihkan menjadi garpu, itu baru dikasih ke seniman. Nanti terakhir QC dia lagi. Nah, saya juga menjalankan fungsi seperti itu. Kalau misalnya meeting tema, saya harus ikut. Waktu bikin standar mutu saya harus ikut. Tapi ketika standar mutu itu udah jadi, mereka tinggal produksi, tim itu udah ada content head yang bertanggung jawab untuk menjaga kualitas konten tersebut. Karena udah ada standar mutu yang tertulis tadi itu menjadi patokan dia dalam menilai kinerja para kontributor maupun para tim konten lainnya. Saya tugasnya terakhir apa? Patroli. Jadi saya itu tetap tuh ngecek konten di media sosial, di artikel, nanti masih ketemu nggak tuh yang salah-salah. Saya patrolinya tuh random, jadi mereka akan selalu waspada aja nanti Bu Dewi ngecek nih random kapan-kapan nah gitu. Sehingga banyak sekali dari step-step tugas tadi itu yang bisa didelegasikan. Makanya saya tetap rekomen itu standar mutu tertulis tuh, aduh kalau nggak ada itu saya nggak mungkin bisa delegasi, susah. Jadi harus dibuat standar mutu tertulis itu. Berupa apa? Delegasi itu berarti Bu nggak bisa cuman bilang kamu kerjain ini ya, nggak bisa ya. Memang harus dicek ulang lagi apakah sudah sesuai dengan apa yang kita mau seperti itu ya? Iya, standar alurnya dibuat, terus standar mutunya harus kayak gimana. Jangan ngasih perintah kan nggak bisa, kamu apakan ya itu biar apa dia? Iya kan? Nanti itu nggak jelas gitu. Jadi harus ada jelas patokannya. Yang namanya artikel layak publikasi itu seperti apa? Yang namanya produk yang layak dijual ke masyarakat itu yang penampilannya kayak apa supaya brand kita, merek kita tidak, reputasi dari brand kita nggak rusak gitu. Itu harus ditulis, harus dibuat gitu. Menarik sekali nih Bu sharingnya. Nah sekarang mungkin saatnya untuk Ibu Dewi bisa kasih closing statement atau tips pamungkas sebagai seorang ibu dan juga sebagai pebisnis untuk para sahabat wirausaha yang ada di sini, para perempuan pebisnis yang ada di luar sini. Silakan Ibu.
Yang pertama, sebagai perempuan yang punya cita-cita tinggi seperti saya tetap menghargai suami. Dan kalau yang belum menikah berarti memilih suami itu nanti penting banget gitu ya. Diomongin benar-benar di awal. Saya kalau bisa ya, kalau saya dulu ngelihat suami itu, milih suami itu, dia kalau ngepel gengsi nggak? Ganti popok gengsi nggak? Nah itu salah satu kriteria saya tuh waktu milih gitu. Yang kedua adalah hargai asisten rumah tangga kita. Saya tuh kalau pendapatan saya naik, saya ikut kasih bonus juga untuk asisten saya. Karena I would never achieve that without them. Jadi mereka tuh sepenting itu sebagai support system kita. Jadi hargai yang sesuai gitu ya, peran mereka dalam menggantikan kita untuk mengurus makan anak terutama ya kan. Menu tuh tetap saya milih, menu tetap saya nentuin apa, tapi yang ngasih makan, yang masakin udah dibantu sama asisten seperti itu kan ya. Jadi peran mereka penting, harus kita hargai. Yang ketiga, buat standar alur sama standar mutu dari pekerjaan yang kita harapkan itu tadi. Karena kalau itu nggak dibuat, rasa berani untuk mendelegasikan tugas itu nggak muncul-muncul. Karena saya ketemu banyak perempuan itu nggak berani delegasi, nanti kualitasnya beda, ini harus saya sendiri yang kerjakan. Nah itu akhirnya sampai nggak terasa 5 tahun, 10 tahun berlalu usahanya jadinya nggak berkembang karena tak pernah berani untuk delegasi. Jadi ini penting banget. Berikutnya, tidur nyenyak. Okay. Kalau bisa minimal, kalau saya tuh pengennya minimal 6 jam per hari sih, itu udah lumayan banget gitu ya, tidur nyenyak. Dan saya juga tipe yang punya kata afirmasi. Jadi di tas saya itu tuh ada saya tulis pakai spidol, tulisannya unstoppable. Jadi kalau misalnya ada kendala dalam bisnis, terus anak lagi rewel dan lain-lain, kita demotivasi ya kadang-kadang ya. Terus pas mau ngambil handphone di tas ada tulisan unstoppable. Semangat lagi gitu. Jadi temukanlah kalimat afirmasimu yang bisa menjadi saklar untuk menghidupkan kembali motivasi kerja dan kita bisa terus meraih cita-cita sampai terwujud beneran. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Oke, sahabat wirausaha. Jadi hari ini ada hashtag khusus ya buat kita untuk ibu-ibu pebisnis yang cinta juga sama keluarga. Memang harus ada hashtagnya nih, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Pasti bisa. Pasti bisa. Dan jangan lupa ingat juga, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi, bahwa di balik kita yang sukses tentunya ada support system yang memberikan full dukungan untuk kita. Jangan lupa untuk diapresiasi. Betul ya Bu? Harus dengan pantas. Wow, sekali. Nah, sahabat wirausaha, mudah-mudahan sesi bincang-bincang kita kali ini bareng Ibu Dewi Meisari bisa membuka wawasan tentang bagaimana kita sebagai wirausaha wanita bisa atur waktu dan bisa mendelegasikan tugas dengan baik. Jadi sambil menjalankan bisnis, kita tetap tidak kehilangan waktu dan momen-momen penting bagi keluarga. Yuk, bikin bisnis makin sukses dengan manajemen waktu yang baik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Cerdas berbisnis, cerdas finansial. Bye-bye. Yuk bisa yuk.